Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Untuk memulai renungan ini kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, betapa kami sungguh bersyukur atas segala anugerah yang kami terima sepanjang hari ini hingga malam ini. Ketika firman-Mu akan berbicara untuk kami, ajar kami untuk memahaminya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 19 Maret 2026 sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, diambil dari Injil Matius pasal ke-13 ayat 53 hingga ayat 58 dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan ini menceritakan peristiwa penting dalam perjalanan Yesus Kristus, yaitu penolakan yang Ia alami di kampung halamannya sendiri, Nazaret. Setelah selesai menyampaikan rangkaian perumpamaan tentang kerajaan Allah dalam Matius 13, Yesus kembali ke tempat asalnya. Peristiwa ini menunjukkan paradoks yang sering muncul dalam Injil. Mesias yang membawa keselamatan justru tidak diterima oleh orang-orang yang paling mengenalnya. Ketika Yesus tiba di kampungnya, Ia mulai mengajar di rumah ibadat. Orang-orang yang mendengarnya menjadi takjub karena hikmat dan kuasa yang terlihat dalam pengajaran serta mujizatnya. Kekaguman itu menunjukkan bahwa mereka menyadari ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Yesus. Namun kekaguman itu tidak berkembang menjadi iman. Sebaliknya mereka mulai mempertanyakan asal-usul Yesus. Mereka berkata bahwa Ia hanyalah anak tukang kayu. Dalam Injil disebutkan nama ibunya Maria, serta saudara-saudaranya seperti Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dengan menyebutkan hubungan keluarga ini, masyarakat Nazaret sebenarnya ingin mengatakan bahwa mereka mengenal latar belakang Yesus secara biasa. Bagi mereka, seorang yang berasal dari keluarga sederhana tidak mungkin memiliki otoritas rohani yang begitu besar. Inilah yang dialami oleh para nabi-nabi, tidak terkecuali oleh Yesus sendiri. Sikap ini menunjukkan suatu bentuk skandal inkarnasi. Allah hadir dalam wujud manusia yang sangat biasa, sehingga banyak orang tidak mampu mengenali kehadiran ilahi di dalamnya. Orang Nazaret terhalang oleh kedekatan mereka sendiri dengan Yesus. Mereka terlalu mengenal kehidupan sehari-harinya, sehingga sulit menerima bahwa Ia adalah utusan Allah. Yesus kemudian menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat tajam. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya sendiri. Pernyataan ini menggambarkan pengalaman yang sering dialami oleh para nabi dalam tradisi Israel. Banyak nabi dalam perjanjian lama justru ditolak oleh bangsanya sendiri karena pesan mereka menantang kenyamanan dan cara berpikir masyarakat. Penolakan di Nazaret juga memiliki makna teologis yang lebih luas dari Injil Matius. Peristiwa ini menjadi gambaran awal tentang bagaimana sebagian besar Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Penolakan ini pada akhirnya akan memuncak dalam penderitaan dalam penyaliban Yesus di Yerusalem. Teks ini menyatakan bahwa Yesus tidak melakukan banyak mujizat di sana karena ketidakpercayaan mereka. Pernyataan ini bukan berarti kuasa Yesus terbatas, tetapi menunjukkan hubungan antara iman dan pengalaman akan karya Allah. Ketidakpercayaan menutup hati manusia sehingga mereka tidak dapat menerima karya penyelamatan yang Allah tawarkan.
Secara rohani perikop ini berbicara sungguh sangat kuat bagi kehidupan iman masa kini. Seringkali manusia gagal melihat karya Allah karena terjebak dalam cara pandang yang terlalu biasa. Kita dapat mengenal tradisi, gereja, atau bahkan tokoh rohani secara dekat. Tetapi kedekatan itu justru dapat membuat kita kehilangan kepekaan terhadap karya Allah yang nyata. Perikop ini juga mengingatkan bahwa iman tidak lahir hanya dari kekaguman intelektual. Orang Nazaret kagum terhadap hikmat Yesus, tetapi mereka tetap menolaknya. Iman sejati menuntut kerendahan hati untuk menerima bahwa Allah dapat bekerja melalui cara-cara yang tidak kita duga, bahkan melalui hal-hal yang sangat sederhana. Bagi kehidupan gereja masa kini, pesan ini juga menyentuh realitas sosial. Seringkali seseorang lebih dihargai di tempat lain daripada di lingkungannya sendiri. Pengalaman ini menunjukkan bahwa manusia sering menilai berdasarkan status sosial, latar belakang keluarga, atau kedekatan pribadi, bukan berdasarkan kebenaran atau panggilan Allah. Karena itu perikop ini menjadi undangan untuk memiliki iman yang terbuka. Allah dapat bekerja melalui siapa saja dan melalui situasi yang paling sederhana sekalipun. Pertanyaannya bukanlah dari mana seseorang berasal, tetapi apakah kita memiliki hati yang siap menerima karya Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih atas anugerah-Mu di dalam kehadiran-Mu melalui Yesus Kristus, yang mengingatkan kami betapa kami terlalu sering menilai orang dari hanya penampilan, keberadaan, status sosial. Kami tidak belajar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan pakai untuk hal-hal yang terbaik bagi kami. Bimbing kami untuk memahaminya. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.